Selamat sore di Indonesia Barat, dan di tengah sekarang juga sudah sore, mungkin Indonesia Timur sudah malam ya. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sehat dari Manado. Oke, baik, kita untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materinya. Jadi materi ini saya beri judul seperti ini, Machine Learning for Decision Making, bagaimana kita menggunakan metode-metode machine learning untuk membuat suatu keputusan dan mengincrease kualitas dari keputusan tersebut. Oke, baik, karena ini menyangkut keputusan, ini adalah sebagian ulasan kecil tentang decision. Seperti kita sering dengar bahwa ada ungkapan hidup adalah pilihan. Ada yang memilih A, memilih jalan ke kiri, ke kanan, ke lurus, ke depan, ya itu adalah pilihan masing-masing orang. Tapi yang menjadi intinya adalah bagaimana solusinya yang kita capaian atau solusi yang diharapkan itu bisa optimal. Oleh karena itu kita kan sering mendengar bahwa langkah ada istilah jangan sampai menyesal setelah di kemudian hari. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus kita ambil haruslah baiknya adalah langkah yang benar dan tepat. Oke, baik, jadi ulasan tentang decision ya, seperti ini yang tadi saya sudah ulas. Kita butuh metode atau cara-cara untuk mencapai suatu solusi yang optimal. Baik, karena ini adalah pendekatan machine learning, maka saya akan mengulas sedikit tentang teori-teori tentang machine learning, apa itu natural intelligence, kemudian artificial atau tiruannya, kemudian machine learning, dan ada yang kita kenal istilah deep learning. Ya. Jadi natural intelligence itu seperti yang kita pikirkan bahwa animal maupun manusia itu dapat berpikir atau mempunyai otak yang mempunyai fungsi untuk melakukan suatu penalaran. Jadi bukan saja kecerdasan alami itu dimiliki oleh manusia, tetapi bisa juga oleh hewan pun makhluk hidup lain. Oke. Dari natural intelligence, kemudian manusia berusaha untuk menirukan kecerdasan yang dimiliki oleh alam ini, yang kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi mencoba untuk memimik, meniru ya perilaku-perilaku atau dari human khususnya. Tapi bisa juga kita bisa menerapkan atau meniru perilaku dari hewan misalnya seperti itu. Jadi dari natural intelligence kemudian manusia kemudian mencoba untuk meniru kecerdasan alami itu dalam AI. Jadi AI adalah subsetnya, kemudian adalah supersetnya, himpunan induknya, kemudian subsetnya adalah machine learning. Ya, jadi machine learning adalah subset dari AI, dan di dalamnya lagi ada deep learning, yaitu subset dari machine learning. Machine learning, bagaimana kita menerapkan metode-metode statistik untuk menjadikan mesin itu bisa belajar dari experience atau data-data data history yang lalu, tanpa harus ada pemrograman lagi. Jadi setelah mesin bisa belajar, mesin bisa memutuskan untuk suatu data yang baru. Nah, kalau deep learning itu karena subset dari machine learning, deep learning itu pada prinsipnya kalau masalah kita itu tidak bisa diselesaikan dengan satu hidden layer saja, berarti kita bisa propose dengan beberapa hidden layer. Itu sebenarnya tidak harus semua permasalahan akan bisa diselesaikan dengan deep learning, tergantung dari karakteristik data. Ya, jadi lebih terstruktur lagi penjelasan, atau kita ingin menjelaskan suatu fenomena tertentu lebih mendalam lagi, itu bisa menggunakan machine learning.
Indikasinya itu ada multi hidden layer. Kita akan lihat sebelumnya. Namun dalam usaha manusia untuk meniru kecerdasan alam, contohnya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu bagaimana otak manusia itu melakukan penalaran. Itu sangat luar biasa otak manusia itu, dan banyak referensi mengatakan bahwa sampai saat ini AI dan machine learning dan deep learning itu baru mencoba mengadopsi sebagian kecil dari otak manusia. Ya, nah, ini ada sumber yang saya ambil, human brain processes visual and auditory information much faster than modern computer. Ya, jadi saya kalau melihat audiens yang ada ini, mungkin dari nama saya bisa tahu bahwa itu adalah perempuan atau laki-laki. Nah, itu adalah contoh penalaran otak yang begitu cepat. Nah, kalau hal yang sama dilakukan dengan foto dan nama, kemudian kita membuat suatu algoritma untuk komputer dapat mencoba meniru penalaran otak, mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu masih sebagian kecil menurut para ahli, masih banyak lagi kemampuan otak yang belum diadopsikan. Oke, baik. Dan ini ada beberapa metode dari machine learning dan AI, dan akan menjadi diskusi kita di hari ini adalah fuzzy logic dan artificial intelligence. Tentang fuzzy logic, ini ada foto kakek Lotfi Sadeh. Ini adalah bapak fuzzy logic, beliau yang pertama kali memperkenalkan fuzzy set. Jadi fuzzy logic itu lahir karena ada satu pemikiran bahwa ada filosofi ya, bahwa sebenarnya kebenaran yang mutlak itu hanya kebenaran yang dari atas. Kebenaran manusia itu adalah suatu kesepakatan. Mengapa begitu? Kalau nilai kebenaran, misalnya kita bersepakat bahwa nilai kebenaran untuk menyatakan tinggi badan manusia, ya untuk orang Indonesia dikatakan 71,70 cm atau 170 cm itu sudah termasuk tinggi, tetapi itu adalah kesepakatan untuk orang Indonesia. Tapi kalau kita mau ke domain orang Jerman misalnya, mungkin itu bisa menjadi bukan tinggi lagi. Oleh karena itu nilai kebenaran itu direpresentasikan, kalau secara konvensional kita representasikan dengan logika Boolean yang hanya mengenali dua nilai kebenaran, yaitu true dan false. Namun dalam hidup kita sering mendapati, bahkan banyak, bahwa fakta itu menunjukkan bahwa tidak bisa dua nilai kebenaran ini saja yang bisa mewakili fakta di dunia ini. Misalnya ya, kalau kita mengeringkan baju, kita mencuci baju, menjemur, di situ kan kita mendapati baju itu bisa dikategorikan sudah kering atau belum kering. Kalau logika Boolean logic ini, hanya bisa mewakili kering atau tidak kering. Tapi kan kita dapati sekarang bahwa ada itu nilai di tengah-tengahnya. Misalnya orang Jawa bilang teles, orang Manado bilang apa itu ya, orang Ambon bilang mati-mati ayat. Nah itu pendekatannya tidak bisa didekati oleh Boolean logic kalau hanya mempunyai dua kebenaran. Oleh karena itu lahirlah fuzzy logic, di mana nilai kebenaran itu bukan hanya terdiri dari benar mutlak saja atau salah mutlak saja, tetapi ada degree dari suatu himpunan keanggotaan. Ya, seperti contoh seperti di gambar di bawah ini, himpunan keanggotaan tinggi, ada yang pendek, nah bisa didefinisikan batas pendek dari titik ini ke 150 itu dikatakan pendek sempurna. Tapi pada saat tingginya menjauh dari nilai titik sini, menjauh itu berarti sudah tidak kategori pendek tapi masuk ke average dan seterusnya. Jadi nilai kebenaran itu direpresentasikan dalam suatu membership function. Oke, kita lanjut ya. Jadi arsitektur dari logika fuzzy seperti ini ya. Pada prinsipnya logika fuzzy mempunyai 4 komponen, yaitu falsifier, yaitu untuk
mentransformasikan CRISP value. Kalau di FASI itu ada nilai CRISP dan nilai FASI. Jadi nilai CRISP itu ditransferkan ke nilai FASI yang kita kenal sebagai fusifikasi. Nah, untuk fusifikasi itu kita membutuhkan rule yang kita tetapkan lebih dulu. Misalnya if then rule, ya. Kemudian setelah difusifikasi ada proses inferensi. Kemudian ada dekomposisi, kemudian dari dekomposisi kita akan mengembalikan nilainya ke nilai pada domain semula, yaitu CRISP itu, dengan proses defusifikasi. Nah, ini ada metode-metode, ada beberapa metode dalam proses defusifikasi, center of average misalnya, itu rumus-rumusnya ada menggunakan integral dan sebagainya. Tidak usah terlalu pusing juga dengan rumusnya, kita lihat saja bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah sedikit teori tentang logika FASI. Nah, karena kita berbicara juga nantinya adalah metode bagaimana meniru penalaran manusia dalam sistem komputer, maka kita perlu mengenali teori dasar atau bagaimana sih itu biological brain bekerja. Nah, ini orang-orang kedokteran, orang-orang biologi mengatakan bahwa ada sejumlah neuron, node dalam otak itu begini, tapi ini ekspektasi, tidak pasti, hanya diperkirakan, lalu dihubungkan oleh sekian miliar ya, 10⁻12 bobot sinaptik, bobot jaringan yang diboboti, lalu ada cara kerjanya, data diterima oleh reseptor, lalu diproses dalam suatu jaringan saraf, lalu hasilnya diteruskan ke efektor, lalu membuat respon tertentu. Misalnya ada nyamuk gigit saya, lalu saya ini gitu, lalu karena terlalu kuat saya bisa berteriak sakit. Nah, itu adalah respon dari mulut karena ada pukulan di kaki begitu ya. Oke, luar biasa ini otak kita. Jadi jaringan saraf itu diinspire oleh otak manusia, jaringan saraf otak manusia. Oke, baik, kita lanjut dari arsitekturnya. Pada prinsipnya jaringan saraf tiruan itu mempunyai 3 layer. Untuk menginput data disebut input layer, lalu ada output layer, lalu hidden layer. Nah, ini kelihatannya cuma satu hidden layer, tapi dalam implementasinya bisa banyak layer berlapis di dalamnya. Gunanya apa? Untuk bisa mengekstrak informasi-informasi yang tersembunyi di dalam data kita itu. Ya. Lalu output layer pun bisa beberapa node, bisa hanya satu node atau juga beberapa node. Jadi seperti ini, tetapi prinsipnya jaringan saraf itu mempunyai mempunyai tahapan training, yaitu kita mengajari sistem untuk belajar berdasarkan data yang kita berikan, komputer belajar, kemudian hasil belajar itulah yang menjadi basis pengetahuannya untuk melakukan prediksi. Jadi kalau ada data baru, tidak perlu diprogramkan, menggunakan sistem bisa menggunakan knowledge yang dia sudah punya dari hasil training sebelumnya untuk memprediksi data baru tersebut. Nah, ini bisa dipakai untuk klasifikasi dan identifikasi tertentu. Nah, untuk meyakinkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh sistem itu sudah baik untuk melakukan prediksi, kita perlu membuat testing terlebih dulu. Nah, di dalam testing itu ada beberapa cara, misalnya pakai cross validasi, di mana data itu dibagi-bagi menjadi beberapa potongan-potongan data, kemudian di training, lalu ada bagian yang di testing dan seterusnya. Oke, nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, jadi dalam presentasi ini saya akan menceritakan tentang pekerjaan kami yang sudah kami lakukan, dan di webinar yang lalu dari mana ya, dari Lampung itu sudah saya membahas pekerjaan pertama dan kedua, tinggal yang ketiga. Pekerjaan ini pertama ini bagaimana kita mengusulkan suatu FASI framework untuk membuat seleksi pada masalah
sederhana, masalah yang orang Indonesia sudah ngerti banyak ini, masalah bagaimana menyeleksi calon mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi. Nah, sekilas tentang bidik misi itu kan harus dari keluarga miskin dan cerdas. Jadi ada 9 parameter miskin dan 3 parameter akademik. Oke, baik. Jadi risetnya, program risetnya, masalahnya adalah dari sekian banyak orang ini, mana yang layak untuk menerima beasiswa itu. Nah, ini juga bisa diterapkan banyak. Sekarang kan pas lagi pandemik ini, tiba-tiba banyak orang menjadi miskin. Sejauh mana mereka harus dilayani, ya, diberikan bantuan. Nah, ini menjadi masalah tersendiri, ya. Oke, jadi karena ada keterbatasan kuota, maka perlu suatu seleksi. Nah, lalu mengenai masalah miskin itu masalah yang agak samar ya, karena walaupun Bapak Ibu bisa melihat saya penampilannya gagah seperti ini, tetapi belum tentu saya tidak miskin, ya. Jadi di banyak referensi dikatakan bahwa poverty is a vague value, ya, agak samar gitu. Jadi membutuhkan penyelesaian dengan metode-metode yang juga sama, misalnya fasiologik, gitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi dalam pekerjaan ini kami mengusulkan bagaimana membuat menyeleksi sekumpulan orang itu untuk memenuhi suatu kuota tertentu. Nah, tadi saya sudah uraikan bahwa ada 9 parameter miskin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parameter miskin, kemudian ada parameter yang dari akademik SMA, 3, ya. Lalu bagaimana fasiologik bisa membuat suatu keputusan dari sini. Ini belum menerapkan tentang machine learning ya, masih di fasiologik. Oke. Jadi kita mengusulkan framework seperti ini, dan setiap FLC itu fasiologic controller yang biasa dipakai untuk mengontrol berbagai macam perangkat. Nah, saya pakai ini untuk menyeleksi. Nah, di dalam fasiologic controller itu menerima 2 inputan. Nah, jadi masing-masing parameter itu ada 2 dipasang-pasangkan untuk diproses dalam fasiologic controller, lalu outputnya akan dipasangkan dengan output dari fasiologic controller yang lain, dan seterusnya. Ini seperti kita bikin kompetisi bola, jadi tim-tim dari sekian banyak tim itu diadu dulu. Kalau menang dilawan lagi dengan yang lain, menang yang lain, dan seterusnya. Akhirnya kita bisa mendapati tim terbaik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kira-kira seperti itulah ya propose dari framework ini. Lalu di dalam setiap fasiologik ini itu menerapkan fasi inference system Mamdani. Kita tahu bahwa ada 3 inference system fasi yang cukup terkenal. Mamdani inference system, fasi inference system, lalu ada Tsukamoto, lalu ada apa lagi? Ada nanti di belakang saya akan membandingkannya itu semua 3 itu. Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani. Nah, saya pakai Mamdani. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini Mamdani. Bagaimana Mamdani itu bekerja seperti ini. Mengikuti prinsip yang pertama tadi, arsitektur yang pertama tadi. Jadi ada posifikasi, kemudian menerapkan operator, ada min, max, dan sebagainya, lalu ada agregasi, lalu terakhir ini. Terakhir adalah mengembalikan nilai lagi, atau kita kenal sebagai deposifikasi. Tapi untuk menerapkan ini tadi seperti yang saya uraikan bahwa itu membutuhkan rule base. Jadi kita harus menetapkan dulu rule base-nya, rule yang diperlukan, ya. Nah, dan setiap rule itu harus dibentuk suatu membership function untuknya. Jadi misalnya untuk rule base pertama ini ya, jika pendapatan orang tua adalah rendah dan tanggungannya juga rendah, maka tingkat miskinnya itu menjadi poor. Tapi kalau yang kedua, jika pendapatan orang tuanya itu rata-rata, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, dan juga tanggungannya itu sedikit,
tingkat miskinnya itu juga rata-rata. Oke, jadi itu rule-nya. Nah, sekarang bagaimana membuat rule-nya? Oke, sebelum membuat rule, saya akan menunjukkan bahwa di dalam menentukan jumlah membership function dalam fuzzy inference system itu kita entah mau menentukan berapa jumlah membership function. Misalnya kalau saya menetapkan untuk pendapatan orang tua ya, ada 3 membership function, berarti saya bisa mengatakan bahwa pendapatan orang tua itu sedikit, sedang, tinggi. Tapi kalau 5, bisa saya katakan sangat sedikit, sedikit, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, tapi pertanyaannya menjadi adalah berapa jumlah linguistik atau linguistik dalam istilah fuzzy linguistik yang tepat untuk satu parameter. Oleh karena itu saya menggunakan metode elbow untuk membantu menentukan berapa jumlah linguistik yang kita akan apply pada satu parameter. Oke. Bagaimana cara elbow method? Nah, ini elbow method sebenarnya adalah salah satu metode dalam menentukan jumlah optimum dari suatu cluster dalam K-mean clustering. Kalau kita bicara K-mean clustering itu kan ya menjadi syarat mutlak itu kita sudah harus tahu jumlah K-nya. Baru kita bisa membuat clustering entah 3, 5, 10 itu kita harus menetapkan dulu. Tapi kalau K-nya yang optimal itu berapa, kita belum tahu, kita bisa menggunakan ini. Nah, dari sini baru saya meneruskan untuk membuat membership function terhadap suatu parameter gitu ya. Nah, di elbow method ini digunakan untuk membantu menentukan berapa jumlah linguistik yang optimal yang dikaitkan pada suatu parameter. Oke, kita lanjutkan. Dari situ kita mendapati membership function untuk pendapatan orang tua seperti ini. Kalau dalam banyak referensi biasanya selalu bentuknya sama. Ada gunung 5 gitu. 3. Nah, ini juga menjadi pertanyaan pada saat di apply di submit ke jurnal, pertanyaan mengapa bentuknya 3 dan bukan 5 gitu. Saya menjawabnya begitu, bahwa ya kita tidak tahu mana yang optimal, bisa 3 bisa 5, oleh karena itu menggunakan elbow method untuk membantu menetapkan jumlah linguistik. Tapi bukan salah satunya, ada PCA komponen analisis itu, dan juga ada 6 metode lainnya, 5 metode lainnya. Oke. Jadi ini setiap FLC tadi itu kita menetapkan rule base-nya. Tadi kan ada berapa tuh di framework yang pertama tadi, FLC ekonomi, ada macam-macam sampai terakhir seperti kompetisi itu. Itu setiap FLC harus ditetapkan rule base supaya apa? Supaya mandani function inference system itu dapat bekerja. Karena kalau tidak ada rule base, tidak bisa fuzzy inference system itu bekerja, gitu ya. Jadi harus ditetapkan. Bagaimana menetapkannya? Nah, ini jadi permasalahan, karena permasalahan miskin itu kan tidak ada ahlinya. Kalau kita bicara dalam domain expert system, misalnya di bidang medical, kita bisa ambil 100% rule dari seorang dokter untuk ditetapkan. Karena kita menganggap bahwa dokter itu adalah human expertnya. Tapi dalam masalah kemiskinan ini tidak ada yang ahli. Dalam kasus ini yang menjadi panitia itu bukan ahlinya, hanya orang-orang atau dosen-dosen atau pegawai dalam satu perguruan tinggi yang direkrut dalam satu kepanitiaan untuk menyeleksi. Nah, itu kan mereka bukan ahli. Oke. Oleh karena itu pembentukan rule base ini bisa lewat ada 2 cara, lewat konsultasi maupun lewat logika alami. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Dari setiap evolusi itu mempunyai rule base. Dan setelah ditetapkan, kemudian dijalankan, di-apply, berdasarkan framework tadi, kita dapati hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Bahwa kalau secara manualnya rankingnya seperti ini, lalu kalau fuzzy ada perbedaan. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana sistem kita itu dikatakan baik.
Nah, itu jadi bukan saja kita itu merancang suatu sistem sudah kelar, oke, tapi kita harus bisa memvalidasi sejauh mana dapat dipercaya. Nah, untuk validasi kita harus mempunyai patokan, kan? Nah, kalau di sini karena tidak ada patokan lain ya manual. Kalau di domain misalnya domain kedokteran medis, kita mempunyai propose sistem baru, lalu kita harus validasi dengan yang dokter sendiri lakukan. Sejauh mana kebenaran sistem dengan yang dilakukan oleh dokter misalnya itu. Tapi dalam kasus ini akhirnya manual ranking yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur validasi sistem. Oke, jadi dengan menggunakan confusion matrix, akurasinya segini. Masih kecil ya, sekecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nanti berikutnya akurasi ini akan naik, stabilitas sistem akan naik dengan menerapkan metode-metode machine learning. Nah, oke, saya bahas sedikit tentang ini. Ada TP, ada. Oke, jadi manualnya jadi dari 120-an orang itu ranking terbaik ke pertama 60 orang dikategorikan sebagai kategori recommended, lalu ini tidak recommended. Lalu pasti ranking juga demikian, lalu ini true positif, true negatif, ya. Jadi akurasinya adalah prediksi benar dibagi total data. Prediksi benar itu bisa true positif dan juga true negatif. True positif itu sistem memprediksi seorang kandidat itu adalah layak dan memang betul secara manual pun dia layak. Nah, terus true negatif, sistem memprediksi kandidat itu tidak layak dan secara manual pun si kandidat tidak layak. Nah, tapi kalau false positif, secara manual ini dia layak, sistem yang salah, sistem salah prediksi, tapi positif untuk dia, gitu ya. Kalau false negatif, ini merugikan kandidat nih. Artinya secara manual itu dia layak, tetapi sistem memprediksi tidak layak, gitu. Seperti itu ya. Jadi ada lagi selain akurasi, ada sensitivity, ada apa lagi? Ya, itu lebih dalamnya. Tapi saya hanya melihat di akurasinya. Baik, kita lanjutkan. Lalu masalah utama itu kan pada saat misalnya ya, secara manual itu ada kemungkinan itu beberapa orang mempunyai ranking yang sama. Jadi misalnya ada 100 orang pelamar, kita hanya pilih 10 orang, kemudian ranking yang ke-10 itu secara manual ada 5 orang. Nah, siapa yang akan dipilih? Nah, ini menjadi persoalan. Tidak bisa pilih kasih dalam kasus ini. Nah, ternyata dalam propose method ini bisa dipecahkan masalah itu. Jadi awalnya mereka mempunyai ranking yang sama, susah dipilih siapa yang harus terpilih dari ranking ini, akhirnya bisa terpisah rankingnya secara pasti ya. Begitupun dengan kandidat yang ini 26 dan 37, walaupun mereka rankingnya sama secara manual tapi sudah terpisah. Artinya problem yang awalnya itu sudah terpecahkan. Oke. Lalu apakah satu-satunya Mamdani inference system itu yang terbaik? Nah, karena di sini ada 3 yang tadi saya ulaskan bahwa ada 3 inference system, Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto, maka saya membandingkannya dan hasilnya menunjukkan bahwa untuk fasi inference system dengan metode Mamdani itu bekerja lebih baik untuk kasus kita. Walaupun bukan berarti bahwa saya klaim bahwa kasus lain itu Mamdani lebih baik, gitu. Belum tentu. Jadi kita harus mencoba membandingkan untuk kasus lain juga. Kasus ini ya Mamdani inference system bekerja lebih baik, begitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi kesimpulannya seperti ini bahwa fuzzy logic yang jadi Mamdani bekerja lebih baik, tapi bukan berarti bahwa metode Mamdani itu bekerja lebih baik dari metode Sugeno untuk kasus lain. Jadi untuk kasus lain kita harus bisa mencoba. Jadi tidak, walaupun saya membandingkan dengan menggunakan Mamdani, tapi
baiknya kita juga mencoba dengan metode-metode yang lain yang bisa bekerja untuk kasus yang kita hadapi, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ya, jadi propose framework tadi sudah dapat membantu decision maker untuk membuat satu keputusan yang jelas, walaupun akurasinya lebih kecil, hanya 71,43%. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggunakan metode machine learning, dalam hal ini neural network, untuk membantu menaikkan akurasi tadi. Tadi kan akurasinya cuma berapa tadi? 71,43%. Nah, kemudian sekarang kita akan bercerita tentang bagaimana neural network itu bisa digunakan untuk menaikkan akurasi. Ini bisa diakses di sini, saat ini dipresentasikan di Guilin, Cina. Jadi sasarannya adalah menaikkan akurasi dan efisiensi. Nah, kita akan lihat bagaimana efisiensi yang dimaksud. Kalau akurasi itu ya diusahakan atau sasarannya pokoknya dari 71,43% setelah menerapkan neural network harus lebih naik, lebih tinggi. Nah, tapi efisiensi bagaimana nanti saya akan tunjukkan, ya. Oke, baik. Dan juga stabilitas, stabil. Sistemnya harus stabil. Sasaran dari pekerjaan kedua ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya simpel pekerjaan ini. Sederhana sekali. Nah, jadi idenya begini, orang banyak ini sebelum kita merankingkan mereka, kita pisahkan dulu mana yang layak dan mana yang tidak. Nah, ini yang pekerjaan neural network ini, klasifikasi. Recommended class dan non-recommended class. Jadi dipisah dulu, baru tinggal kita menentukan kalau kuotanya lebih sedikit dari yang direkomendasikan, ya sudah ini dibuang, ini diambil, dibuat rankingnya. Tapi kalau ini kuotanya lebih banyak dari ini, ya berarti ini tidak usah di ranking, ini dipilih otomatis, di ranking di sini untuk mengambil yang ranking terbaik memenuhi kuota yang diberikan. Jadi simpel sebenarnya. Lalu bagaimana? Jadi ada dua proses. Pertama adalah tadi kan dipisah dulu kandidatnya menjadi kelompok yang layak dan kelompok yang tidak layak. Baru pekerjaan kedua setelah itu baru kita membuat ranking pada yang mana sesuai kuota yang diberikan. Oke, jadi di cara membuat training data, mungkin Bapak Ibu sudah tahu banyak bahwa bisa menggunakan cross validasi adalah 80% training. Lalu ini diasumsikan bahwa 50% dari total data itu yang ranking terbaik itu dikategorikan sebagai recommended class, lalu yang 50% yang kelompok ranking yang kurang baik itu dikelompokkan dalam non-recommended class. Ya, kemudian cross validasi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu desain multi-layer perceptron. Nah, di sini menjadi try and error banyak nih. Kalau orang yang sudah biasa menggunakan neural network itu dalam men-setup parameternya itu macam-macam kendala. Oke, lalu karena bidik misi itu mempunyai dua syarat penerimaan. Penerimaan dari lulusan SMA yang baru lulus sekarang dan tahun lalu. Sementara berkas-berkas itu sudah harus masuk di awal-awal tahun, ya. Lalu ujian nasional itu kan biasanya di bulan Mei. Jadi pada saat berkas masuk itu belum ada nilai ujian nasional, itu ya. Jadi bagaimana sekarang kalau parameternya itu lengkap dengan ujian nasional dan tanpa ujian nasional, bagaimana sistem itu stabil atau tidak, seperti itu. Jadi uji cobanya untuk data yang parameternya lengkap, artinya termasuk ujian nasional dan tidak termasuk ujian nasional. Kita lihat bagaimana hasilnya, kayak nanti belakangan. Jadi ini adalah
Jadi arsitektur neural network itu kita bangun untuk data yang lengkap termasuk UN, nilai UN, dan juga yang tidak lengkap. Ini adalah contoh desain multilayer perseptron dengan untuk data dengan parameter yang lengkap termasuk nilai UN. Hanya cukup satu layer sudah cukup membantu. Jadi tidak harus berlapis-lapis, tergantung dari karakteristik data. Kalau memang di sini akurasinya rendah, nah kita berpikir lagi mungkin berapa layer yang bisa ditetapkan. Kalau seperti misalnya NLP ini tidak bisa bekerja lebih baik, mungkin kita menerapkannya dengan CNN atau RNN, macam-macam ya. Nah, jadi saya coba dengan ini dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Untuk back propagation training algorithm saya terapkan untuk kasus saya ini ya, untuk klasifikasi. Oke. Lalu, nah ini dalam rangka, jadi yang tadi adalah tahapan membuat proses klasifikasi, lalu sekarang tahapan untuk menaikkan atau membuat proses seleksi itu menjadi lebih baik, harapannya begitu. Nah, mengapa saya melibatkan R value? Jadi ada korelasi koefisien ya. Jadi ada 11 parameter nih. Tadi waktu propose framework pertama saya tidak punya dasar apa-apa. Yang saya padankan aja 2 parameter, saya ambil pendapatan dengan dependen, saya adu dalam FLC ekonomi, keluarlah suatu nilai proses dari FLC itu lalu dipasangkan lagi. Tapi saya dasarnya apa ini memadankan mereka gitu. Nah, jadi ini seperti bagaimana kita mau membuat kompetisinya itu lebih baik gitu, seperti itulah. Jadi pertama diukur dulu kekuatan parameternya. Ini saya pakai Pearson, metode correlation coefficient Pearson, lalu saya mengukur semua R value, kekuatan parameter variabel dalam menghasilkan hasil akhir. Ternyata hasilnya R value-nya seperti ini, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, yang tinggi-tinggi itu dipasangkan belakangan. Jadi seolah-olah nanti tim lemah dengan tim lemah itu diadu dulu, baru yang kuat ya hasilnya diadu dengan yang lebih kuat dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, jadi yang awalnya tadi, original tadi itu tidak ada dasar. Mengapa saya harus pasangkan pendapatan orang tua dengan dependen gitu ya. Tapi setelah pakai R value ini bisa berubah gitu ya. Ada beberapa yang berubah, walaupun ini sama, berubah desainnya. Oke, jadi yang prinsipnya yang misalnya lemah dipasangkan dulu, baru diadu dengan hasilnya diadu dengan yang lebih kuat seperti itu. Dan dalam menentukan rule base-nya juga, R value cukup berperan. Jadi misalnya rule base untuk FLC di ekonomi ya, yang mengatakan bahwa jika pendapatan orang tua jika pendapatan rata-rata dan tanggungan adalah rendah, maka ekonominya itu rendah, tinggi, rendah, poor, average, dan di atas average itu ditentukan dari R value. Jadi yang punya kekuatan yang lebih kuat itu cenderung kesimpulannya ke sana, seperti itu ya. Contohnya yang dikuningkan ini ya, itu karena current income-nya itu lebih kuat, R value-nya lebih besar, seperti itu. Jadi R value bisa kita pakai untuk menentukan bagaimana membuat padanan parameter untuk diproses dan juga membuat rule base, seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana? Hasil klasifikasinya menunjukkan untuk yang lengkap parameter. Lengkap parameter itu termasuk nilai UN tadi ya, itu yang tertinggi 94,1%, sementara yang terendah ini ya. Oke. Lalu yang tidak lengkap
tertinggi ini, terendah ini. Oke. Ya. Dan untuk proses seleksi ini yang tadi pakai framework yang sudah direvisi berdasarkan R value, dan juga rule base-nya sudah direvisi berdasarkan R value juga. Ternyata hasilnya akurasi untuk komplit parameter, termasuk di dalamnya itu ada nilai UN, itu sudah naik nih, 84,9%. Yang awalnya tadi di pekerjaan pertama kan 71,43%, naik 13%. Itu menunjukkan bahwa sasaran pertama kita tadi menaikkan akurasi sukses, ya. Dan stabilitas sistem bagaimana? Kalau kita lihat antara parameter yang lengkap pakai nilai UN dan tidak lengkap, itu ada selisih akurasi 2%. Artinya saya bisa mengatakan bahwa walaupun tanpa nilai UN, sistem masih oke lah, masih 82,9%. Oleh karena itu selanjutnya saya mengambil kesimpulan atau menetapkan, sudahlah dibuang saja UN, nilai UN tidak berguna itu dalam menentukan seleksi ini. Dan ternyata memang sekarang sudah banyak Mas Menteri juga ya sudah tidak memperlakukan UN sepertinya seperti itu, bahwa nilai UN tidak jadi parameter lagi. Itu juga berlaku di sini. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan efisiensinya? Apakah tercapai seperti yang kita tetapkan di awal tadi? Jadi kalau akurasinya sukses, sistemnya stabil sukses, ya boleh dikatakan stabil masih 82%, efisiensinya gimana? Nah, ini efisiensinya. Nah, jadi untuk proses prediksi ya, ada 121 new data, artinya tidak pernah di training data baru. Kita coba diterapkan ke mesin memprediksi mereka, ternyata aplikasi sistem ini bisa memisahkan mereka menjadi dua kelompok dengan true positif, artinya yang diprediksi sistem sama dengan yang manual, itu ada 60 orang, lalu true negatif itu ada 53 orang. Ini tanpa membuat program apa-apa, hanya menggunakan sistem menggunakan knowledge yang sudah dia punya, lalu memprediksi 121 data. Lalu efisiensinya di mana? Efisiensinya ini pada saat kotanya, misalnya ya, kotanya kurang dari 68, artinya apa? Artinya kita say sorry untuk yang 53 orang ini, maaf, tidak bisa lanjut. Kita fokus saja di sini. Misalnya hanya 10 orang, berarti kita rankingnya cuma di sini. Sebaliknya, kalau misalnya 70 orang kuotanya, berarti ini tidak perlu di ranking, ambil saja otomatis. Tinggal sisanya berapa? Ada 70, 60 orang sudah terpilih, sisa 2 orang kan? 2 orang itu bisa dipilih dari yang tidak rekomendasi. Jadi efisiensinya beban pekerjaan jadi turun, gitu ya. Nah, kalau beban turun, ya efisiensinya naik. Oke, baik. Jadi kesimpulannya sudah sasaran tiga target itu sudah bisa dicapai. 3 tujuan penelitian tadi, tujuan sasaran yang riset objektif tadi sudah. Oke. Sekarang yang ketiga, bagaimana sih bisa dinaikkan lagi tidak? Bagaimana caranya untuk bisa dinaikkan lagi? Nah, ini ada sedikit improving dari machine learning, yaitu nanti kita akan lihat, dan ini bisa diakses di sini dengan doi ini. Oke ya. Jadi tujuannya itu untuk menaikkan lagi akurasi, lalu untuk yang paling penting untuk meyakinkan bahwa sistem itu yang kita buat itu harus bisa stabil di masa yang akan datang. Jadi kalau ada data baru yang misalnya ini dibuat 2 tahun lalu, kemudian apakah tetap stabil tahun ini pakai data yang sekarang, tahun depan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi important objektif, jadi yang paling penting, ya. Apakah stabil tidak? Kalau tidak stabil ya tidak ada gunanya juga. Oke. Jadi ini juga termasuk simpel. Awalnya
yang di pekerjaan kedua kita hanya membagi menjadi dua kelompok. Orang yang banyak ini menjadi dua kelompok, lalu kita membuat ranking. Tapi sekarang kita membagi menjadi dua tahapan klasifikasi. Bagi dulu menjadi dua kelompok, disimpan. Kemudian bagi menjadi 3 kelompok. Baru dibuat irisan-irisannya yang direkomendasikan pada 2 kelas, diiris dengan yang tinggi, yang high recommended. Nah, irisan itu pasti yang terbaik. Yang kita namakan bahwa orang yang dengan prioritas paling tinggi, itu hasil irisan di kelompok 2 kelas, pada kelas recommended, dengan di 3 kelas pada kelas high recommended atau yang paling tinggi. Jadi 3 kelas itu tinggi, sedang, rendah. Kalau yang 2 kelas cuma recommended, tidak recommended, gitu ya. Jadi prinsipnya cuma simpel. Jadi ada data, kita klasifikasi menjadi 2 kelas, ya, dan juga 3 kelas. Kalau 2 kelas itu dinamakan ini, lalu hasil seperti yang tadi saya jelaskan, yang menjadi prioritas pertama untuk dipilih adalah hasil dari interseksi antara kelompok paling kelompok rekomendasi di 2 kelas dengan kelompok yang paling direkomendasi atau high rekomendasi di 3 kelas. Kalau ada di dalam irisan ini berarti dia yang tertinggi. Jadi saya mencoba menerapkan sedikit tentang operasi himpunan di sini, gitu ya. Lalu akhirnya kita mendapat 3 kelompok priority class yang akan dibuat ranking. Jadi misalnya tergantung kota, kalau kotanya kurang dari kelompok jumlah orang di sini, ya sudah, ini gugur. Misalnya mungkin dia bisa terapkan di seleksi apa yang paling ketat, pegawai negeri, yang orangnya banyak sekali tapi kotanya sedikit, ya mungkin ini bisa diterapkan. Oke. Lalu hasilnya seperti ini, ya, dari 312 ini sudah Anda pakai nilai UN. Jadi di dalam sini sudah nilai UN sudah dibuang, sudah dianggap tidak penting. Oke, oleh karena itu nilai UN-nya diabaikan. Dan untuk 2 kelas itu akurasinya 91,7%, untuk 3 kelas 77,6%. Pertanyaan, mengapa 3 kelas lebih rendah? Ya wajar saja, kalau Anda mempunyai 2 pilihan, dengan 3 pilihan mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah melakukan keputusan, melakukan decision itu di 2 pilihan. Kalau yang 3 pilihan ya lebih susah, akhirnya ya begini, akurasinya lebih rendah. Tapi dalam riset berikutnya yang belum dipublish, itu walaupun 3 kelas, tapi akurasinya tinggi, tapi parameternya lebih turun lagi. Itu akan lagi sedang disusun. Oke, jadi ini ya memang semakin banyak kelas prediksinya, semakin klasifikasinya semakin rendah. Lalu akurasinya menjadi ini, walaupun naik 3%, sekitar 3% ya, 82 menjadi 85, tapi itu sudah cukup lah. Nah, ya cukup. Jadi sampai di sini sudah sisa berapa kalau dibandingkan dengan manual, sekitar 15% sisanya kan. Tapi pertanyaannya, karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa di sistem ini tidak ada pakar, karena komite itu bukan orang pakar. Jadi 15% error ini duduk di mana? Beda dengan kalau kita untuk propose metode di bidang medikal, misalnya kita bisa jadikan dokter adalah pakar, dan kalau akurasi kita cuma 85%, berarti memang kita terima bahwa 15% itu adalah di pihak kita, karena kita mempunyai pakar yang betul-betul pakar, dokter ya. Tapi kalau di sini tidak ada orang yang pakar miskin, atau ada Bapak Ibu yang pakar miskin di sini? Tidak ada ya. Pakar menilai orang miskin begitu. Jadi peluang ini masih bisa dikembangkan terus. Lalu untuk false positif ini yang salah prediksi, ya, dan hampir sama banyak. Lalu untuk S1, tadi kan
artinya kelompok orang yang paling layak pertama. Jadi kalau misalnya kotanya cuma 200, ya kita hanya membuat ranking di S1 sini. Kita fokus di kelompok S1 itu untuk akurasinya saja, artinya dari 225 orang di dalam S1 itu dibandingkan dengan ranking manualnya, itu cuma ada tidak ada yang false negatif. Semua yang salah prediksi tapi false positif dan akurasinya masih cukup tinggi. Artinya kalau mau ambil dari sini bisa dipercaya 94% akurasinya. Atau kalau kita mau menolak, mau mengatakan sorry untuk kelompok orang di dalam S5, kita lihat bahwa akurasinya juga cukup tinggi. Ini ada false negatif cuma 1 orang. Ya. True negatif 191. Jadi ada dari 192 orang true negatif 191, cuma 1 saja yang salah prediksi. Ya, artinya secara manual dia terpilih, tetapi secara dengan metode ini tidak terpilih, tapi 1 orang. Jadi akurasinya cukup tinggi, 99,48%. Artinya kita bisa menggaransi bahwa oke, untuk di kemudian hari datanya itu untuk kelompok S5 yang masuk dalam S5 itu ya minta maaf begitu ya. Kalau memang kotanya sedikit. Lalu kita bisa menggaransi juga untuk yang dipilih otomatis. Nah, untuk kelompok S berapa nih? S2, S3, S4 ini walaupun ada rankingnya semua, tapi ini kan berbicara mengenai nasib orang. Tidak bisa serta-merta kita langsung mengatakan ini rankingnya, silakan ambil. Jadi maksudnya kami menganjurkan ke yang menggunakan sistem itu untuk mempertimbangkan orang-orang di sini dengan cara manual kah atau cara apakah ya, tapi jangan langsung dengan sistem karena ini menyangkut masa depan seseorang. Jadi yang bisa direkomendasikan, yang bisa dijamin, digaranti adalah S1 untuk langsung dipilih dan bisa menjamin juga untuk mereject setelah S5. Lalu fokusnya hanya di sini. Walaupun demikian beban kerja panitia itu sudah berkurang sampai sini, gitu ya, 67,7%. Ya, oke. Lalu, nah, untuk meyakinkan bahwa sistem ini bisa stabil di masa yang akan datang, itu bagaimana caranya? Kalau kita hanya mempunyai data 1 tahun ini, kita belum punya data tahun depan, gitu ya. Atau kita punya data 2 tahun, oke, enggak apa-apa, saya pakai data 2 tahun lalu, saya prediksi data tahun sekarang, boleh. Tapi kalau datanya cuma 1 tahun, gimana? Nah, ini open test. Jadi seolah-olah di dalam cross fault validasi itu kita membuat 5 fault, lalu asumsinya setiap fault itu adalah data di tahun yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah kita punya data di 5 tahun, itu ya. Jadi training testing pada setiap fault, predik dilakukan, hasilnya dihitung. Jadi metode dari awal sampai akhir itu diterapkan di setiap fault, ya. Dan kita dapati bahwa yang tertinggi di fault 1 segini, yang terendah segini, akurasi rata-ratanya segini, 86,88%. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kalau di masa yang akan datang sistem metode ini diterapkan, artinya akurasi terendah tidak bisa turun dari sini dan tertinggi ini, gitu ya. Lalu untuk fault 3 yang terendah ini, kita fokus di fault 3 yang terendah. Dari 125 data, kotanya 62. Itu yang S1 itu yang tadi masih ingat kan, yang paling layak, dan S5 itu yang tidak layak, yang I'm so sorry untuk mereka, gitu ya. Akurasinya pun masih bagus. Jadi masih menggaranti bahwa untuk masa yang akan datang, kelompok orang yang terkelompok dalam S1 itu bolehlah diterima secara otomatis, yang terkelompok dalam S5 itu bolehlah mengatakan untuk mereka sorry, tidak bisa di-rankingkan. Seperti itu ya. Oke.
Dan setelah kita bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan serupa, itu ini yang tadi pertama, termasuk pekerjaan kita yang pertama, dan pekerjaan orang lain. Ini masih pekerjaan kita ya, dan pekerjaan orang lain yang referensi 60, 61, 62, dan menggunakan SVM dan AHP dan TOPSIS, dan mengukur akurasinya ternyata masih tinggi akurasi yang Propose method, yaitu dengan Mamdani, lalu pakai elbow method, lalu K-mean clustering, lalu Pearson correlation, yang R value tadi, dan sedikit teknik. Yang teknik yang itu yang dimaksud dengan irisan-irisan itu. Didapati bahwa metode yang kita usulkan itu lebih baik dari existing method, yaitu yang dimaksud dari TOPSIS, AHP, atau kombinasi-kombinasinya. Ini yang juga menjadi pengakuan dari reviewer jurnal, bahwa kalau tidak ada landasan matematikalnya, landasan ilmiahnya, untuk berarti tidak bisa mengatakan untuk berlaku umum. Kalau tidak ada landasan ilmiahnya secara matematik, berarti kita mengatakan kasus khusus, ya. Jadi memang untuk neural network itu belum bisa menjamin. Artinya kita hanya bisa mengatakan bahwa satu layer hidden pun bisa memecahkan masalah, begitu aja. Akhirnya kita mengatakan bahwa walaupun leading dari existing method, tetapi untuk kasus ini, ya. Oke, baik, ini kesimpulannya. Nah, kesimpulannya penting bahwa itu karena kita bisa membuktikan di masa depan itu sistemnya stabil, maka bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah untuk membangun suatu sistem secara nasional. Bagaimana sistem itu? Seperti ini. Jadi mimpi kami ya, bukan saya ya, mimpi kami itu metode ini akan suatu sistem seleksi orang miskin seleksi bidik misi itu dibangun, lalu sistemnya berjalan mulai dari SMA. Jadi akan terkoneksi semua SMA dengan perguruan tinggi. Apa untungnya? Kalau bisa diintegrasikan dengan sisi SMA dan semua perguruan tinggi, berarti kalau orang statistik itu kira-kira data statistik tentang kemiskinan itu boleh enggak? Jadi yang paling penting di sini konklusinya, karena kita setelah mencoba mensimulasi bahwa dengan open test tadi bahwa sistemnya stabil untuk masa depan, maka kita bisa merekomendasikan bahwa sistem ini bisa diterapkan secara nasional untuk pemerintah Indonesia seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kita bisa merekomendasikan bahwa kalau sistem ini terintegrasi secara nasional yang mengintegrasikan semua SMA-SMA di Indonesia dengan perguruan-perguruan tinggi, penyelenggara atau seleksi bidik misi, maka keuntungannya mungkin bisa menjadi data pendukung untuk BPS, karena data miskinnya itu sudah tercover, mungkin ya berapa persen tercover itu sudah bisa didapat seperti ini. Jadi siswa itu dari kelas 1 SMA, kelas 2 dia bisa tahu bagaimana kemungkinan dia untuk masuk ke perguruan tinggi mana dengan jalur bidik misi seperti itu. Dari keuntungan lain, kita mempunyai data pendukung untuk evaluasi orang miskin. Mungkin dari data keluarga, dari siswa, seperti itu. Jadi ini adalah mimpi kami untuk kedepannya bisa membangun sistem dan berbasis metode yang kami usulkan. Saya kira demikian. Terima kasih.